Berawal dari sebuah mimpi dan harapan, Kalam TV hadir pada tahun 2016 sebagai channel di platform YouTube untuk mensyiarkan Islam seluas-luasnya dengan tayangan-tayangan yang menarik, inspiratif, dan juga penuh dengan nilai hal-hal edukasi. Kami membangun ini dengan kerja keras dan komitmen bersama dengan para pemuda yang juga memiliki kesadaran yang sama tentang kewajiban berdakwah. Kualitas yang tampil di layar kaca merupakan bentuk keseriusan kami dalam bekerja dan bertumbuh guna untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat muslim. Secara konsisten kami menyajikan tayangan seputar dunia Islam yang diantaranya diskusi keislaman, berita tentang dunia Islam dan kajian keislaman secara live untuk membantu kaum muslimin yang berhalangan hadir secara langsung untuk menyimak kajian di masjid-masjid yang mulia. Kini, dengan mudah masyarakat muslim dimanapun mereka berada bisa melakukan tholabul ilmi hanya dengan menekan satu tombol dalam gadgetnya. Kurang lebih ada 20 tayangan live streaming dalam sepekan yang akan membantu masyarakat muslim Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya menyaksikan kajian dengan mudah dan menyenangkan di channel YouTube Kalam TV. Langkah ini kami ambil sebagai upaya untuk memberikan kontribusi tayangan-tayangan yang bernilai positif di jagat maya Indonesia khususnya. Dengan ini semua, kami menyadari bahwa tidak ada dakwah tanpa tantangan. Pada tahun 2019, kami mengalami tantangan dalam berdakwah di platform YouTube ini. Channel yang sudah kami bangun dengan setidaknya sudah dinikmati oleh 40-70 ribu subscriber, dengan pertumbuhan 1000 subscriber per harinya, dan jutaan kali tayang, harus kami ikhlaskan karena terkena hack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami berharap pihak YouTube bisa membantu kami, akan tetapi kami sadar jika Allah sedang mengajarkan kepada kami tentang arti sabar dan terus berjuang. Setelah hal tersebut terjadi, tidak memutuskan semangat kami untuk mensyiarkan Islam. Kami bangun kembali channel Kalam TV ini dan sampai saat ini telah dinikmati oleh 33.000 subscriber dan diputar sebanyak 2 juta kali. Kami pun memutuskan untuk tidak memonetize channel kami agar masyarakat muslim Indonesia bisa merasa nyaman menyaksikan tayangan di Kalam TV tanpa harus diselingi oleh iklan. Keikhlasan dan kecerdasan adalah kunci bagi kami untuk bisa memberikan tayangan yang berkualitas untuk umat muslim di seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat dukungan dari umat, Kalam TV bisa terus berkembang dan bertumbuh agar menjadi mercusuar tayangan keislaman di Indonesia yang tidak terafiliasi oleh pihak manapun, dan dengan bimbingan langsung dari Kiai Haji Didin Habiduddin selaku pembina, kami merasa terjaga sekaligus yakin dalam melangkah dalam mengeluarkan konten-konten edukatif, inspiratif, dan akurat. Kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mendukung Kalam TV dengan cara mengkoreksi saat terjadi kesalahan, memberikan ide terbaik, dan mendukung tumbuh kembangnya Kalam TV baik secara material dan moral. Seru banget ya tadi kajiannya, Masya Allah. Iya, tadi kan ada 3 poin. Yang pertama itu tahsin, tilawah, sama satu lagi poin ketiga apa, Pak? Aku juga lupa lagi nggak nyatet. Ya, gimana dong? Oh iya, kan ada Kalam TV. Iya, bener. Gak keingetan. Kita nonton ulang lagi aja. Nontonnya di HP aku ya. Oke, nih. Tadi yang mana ya? Kok yang ini ya? Oke, kita percepat. Oh iya. Nah, yang ini Kak. Oh, nih.
Oh, yang ketiga tahfiz, Kak. Oh iya, tahfiz ya? Iya. Oke, aku catat dulu. Untung aja ada Kalam Iya, TV. jadi bisa kebantu catatan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hisyam Mukhlas Ar-Ruyani dan tentunya dibersamai oleh media Islam Kalam TV. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan, tentunya di tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kita sehingga kita mampu menjalankan Ramadan dengan sesempurna mungkin. Allah kuatkan iman kita dan Allah qabul seluruh niat hajat kita. Buat teman-teman, buat sahabat fillah, buat ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun berada, insya Allah Kalam TV akan memfasilitasi kita untuk mendapatkan berbagai macam ilmu dari para ustadz-ustadz, para asatiz, wal asatizah khususnya yang ada di Kalam TV. Teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun berada bisa menyaksikan kami khususnya di Kalam TV. Semoga menjadi keberkahan dan manfaat untuk mengisi nilai-nilai Ramadan kita lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah kita bersama Ustadz Hisyam Mukhlas Ar-Ruyani. Gimana sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Wajah capeknya ya. Dan alhamdulillah dari yang pertama kan sudah mengamalkan tadi Ustadz. Ya, niatnya diperbaiki dan betul. Imannya ditambah lagi. Tambah lagi Ustadz. Nah sekarang kita bakal masuk lagi nih lebih ke intinya Ustadz. Betul. Puasa itu apa, rukun-rukunnya, dan kita mungkin bisa mendalaminya dengan Ustadz Hisyam nih. Baik, dan Ustadz bakal sedikit ngasih nasihat dan sharing-sharingnya lagi kepada kita semua. Tidak berpanjang kalam, kita langsung dengarkan saja Ustadz Hisyam Mukhlas Ar-Ruyani. Tafadhol masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih Kang Ode yang sudah setia membersamai ya. Sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Tentunya dengan tim Kalam TV yang alhamdulillah selalu istiqomah mensyiarkan ya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat nanti ya. Doakan selalu Ustaz. Baik, berbicara tentang puasa sebetulnya panjang ya, kajian yang akan kita kupas karena memang bicara tentang Ramadan ini luar biasa ya, sangat-sangat detail. Sebelum kita masuk ke esensi daripada apa sih puasa itu, baik secara bahasa ataupun secara istilah, bahkan nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat puasa, kemudian hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kan kita juga nggak mau ya. Betul. Puasa kita udah capek-capek nahan lapar, haus, tapi nauzubillah min zalik, nanti di akhirat kita nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sabdakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak umat Islam yang ia berpuasa namun ia tidak dapat pahala puasa itu sendiri, melainkan hanya sekedar lapar dan haus. Nah, kita nggak mau termasuk kategori yang disabdakan oleh Nabi tadi. Maka setidaknya ada 4 poin dulu yang ingin saya sampaikan Kang Ode. Baik, 4 poin ini supaya kita dalam beramal itu betul-betul perfect gitu, sempurna. Jangan sampai nanti kita rugi nanti di hadapan Allah. Nah, yang pertama adalah yang harus kita kedepankan adalah al-fahmu. Al-fahmu itu adalah faham. Nah, jadi setidaknya mau nggak mau, ahabba am kariha, suka ataupun tidak suka, setiap kita ibadah itu tentunya harus didasari dengan keilmuan. Karena memang kalau kita beramal tanpa ilmu,
notabene kata ulama amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ditolak sama Allah. Oh, kalau nggak paham ya. Kalau nggak paham, artinya apa? Kita capek ibadah, kita capek sujud, kita capek puasa, cuman nggak ada ilmunya, ya nihil, nol besar nanti di hadapan Allah. Karena kita nggak mau. Nah, itu yang pertama. Jadi al-fahmu. Nah, maka nanti kita berusaha untuk dalam forum sharing ini kita berbagi ilmu supaya kita tambah paham. Amin. Nah, kalau orang itu udah paham, maka itu masuk ke indikator yang kedua. Fase yang kedua namanya at-ta'at. Orang itu pasti akan mudah melaksanakan ketaatan. Kenapa sih orang bisa sholat? Karena dia tahu reward sholat itu apa. Betul. Kenapa sih dia semangat baca Quran? Karena dia tahu reward puasa itu kayak gimana, baca Quran itu kayak gimana. Jadi artinya ketika ada pemahaman, pasti taat pun akan mudah. Oh, iman semakin meningkat ya, Ustaz ya. Karena imannya tambah, ilmunya tambah gitu kan. Bahkan sebagian mengatakan man izdada ilman walam yuzdad hudan lam yuzdad minallah ila bu'dan. Ketika orang ditambah ilmu tapi tidak menambah hidayahnya sama Allah, itu ilmunya justru malah menjauhkan dirinya sama Allah. Nah, kita nggak mau tambah ilmu tapi nggak tambah taat sama Allah. Nah, baik, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah harus ada yang namanya ikhlas. Nah, kembali lagi berbicara tentang ikhlas. Jadi karena memang ikhlas itu sesuatu perkara di dalam ibadah yang sangat urgen, sangat penting. Karena itu luar biasa. Urgent banget. Karena kalau orang nggak ikhlas ya percuma. Iya, nggak diterima ya amalnya. Makanya kan kalau tanda petik ikhlas itu sesuatu yang tidak butuh imbalan gitu kan. Nah, jadi ikhlas itu nggak butuh imbalan. Nah, baik, yang keempat adalah asikoh. Apa itu asikoh? Betul-betul kokoh pendiriannya, nggak goyah. Ini banyak nih umat Islam. Itu kalau udah masuk puasa tuh ngegas di awal doang. Biasanya betul. Di awal tuh udah rajin banget, boy, dia terawih. Nanti di akhir-akhir ya masjid penuh ya. Masjid penuh, bersap-sap gitu ya. Sampai luar-luar bluber. Sampai pasang tenda kan. Iya, benar biasa ya. Itu ngegas di awal gitu kan. Kemudian baca Quran, tadarus dan sebagainya. Tapi biasanya itu tidak menutup kemungkinan banyak banget notabene di kalangan kita itu kalau udah menjelang Idul Fitri itu banyaknya bukan di masjid, Kang Ode. Iya. Nah, itu banyaknya di jalanan, di mall, bahkan di tempat-tempat pembelanjaan dan sebagainya. Karena memang mereka akan mempersiapkan euforia yang namanya Lebaran. Nah, kita nggak mau puasa kita setiap tahun tuh seperti itu. Kita pengen berkualitas, juga kuantitasnya juga betul-betul meningkat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kang Ode, sedikit saya akan bawakan satu kajian yang mudah-mudahan juga bermanfaat buat saya pribadi khususnya dan buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa as-shaum itu huwa tsalitsu min arkanil Islam. Bahwa puasa itu adalah bagian daripada rukun Islam. Sebagaimana yang pernah disampaikan bahwa rukun Islam itu kan ada 5 ya. Apa aja tuh? 1, sholat, sahadat dulu dong. Nanti gimana main sholat aja gak sahadat. Sahadat dulu. Terus sholat. Terus puasa 4. Zakat ya. Baru yang kelima, haji. Baru naik haji bagi yang mampu. Kang Ode udah haji? Insya Allah saat doakan. Mudah-mudahan. Kalau jenggotnya udah haji duluan ya. Baik. Bicara tentang puasa, memang di sini dikatakan bahwa puasa itu adalah bagian daripada rukun Islam. Apa sih puasa itu? Secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Jadi substansi daripada puasa itu ya memang menahan gitu. Menahan aja, menahan. Maka kan ada ungkapan dari Allah di dalam surat Maryam yang mengatakan falan ukallimal yauma insiya. Janganlah engkau bicara dengan siapapun gitu kan. Dengan siapapun karena menjaga sesuatu yang berpotensi menimbulkan fitnah. Nah, jadi maka disitulah Siti Maryam tidak bicara, tidak bercakap-cakap dengan orang lain karena memang Siti Maryam diperintahkan sama Allah sauma, puasa. Nah, puasa itu artinya diam. Jadi kalau ada orang kagak ngomong, diam, nggak bicara, itu hakikatnya adalah orang yang sedang puasa. Cuman kalau kita bicara puasa secara istilah adalah imsak an syahwatil fajri wal batni li tal'atil maula min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Arti puasa yang sebenarnya adalah seseorang menahan dari 2 syahwat. Jadi 2 syahwat ini yang memang menjadi tolak ukur seseorang itu puasa di hadapan Allah. Yang pertama adalah syahwat farji. Jadi syahwat farji itu artinya syahwat yang bersifat hawa nafsu. Nah, jadi kadang-kadang memang ketika metabolisme tubuh kita nih sedang memanas, itu kadang-kadang nilai-nilai
emosional, kemudian tingkat emosionalnya itu juga ikut meningkat. Gitu. Maka di sini dikatakan oleh ulama syahwatail fajri wal batni, yaitu menjaga farji dan juga perutnya. Perut tentunya adalah yang bisa kita konsumsi dari baik dari makanan ataupun dari minuman. Kapan? Untuk apa? Litol atil maula, untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi tujuannya memang perintah Allah. Jadi bukan perintah orang tua, bukan perintah sahabat, bukan perintah teman. Ini murni adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan? Min tulu'il fajri shadiq. Dari mulai terbitnya matahari yang sebenarnya. Karena memang kalau kita bicara lebih dalam, bahwa di dalam ilmu fikih itu teman-teman ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, kita skip lah ya. Skip lah. Artinya ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, kini yang disampaikan adalah fajar shadiq. Yang di situ mungkin kalau normalnya tuh kita dengar suara azan. Azan azan subuh ya. Tuh, jadi azan subuh itu yang memang di situ ada poin as-salatu khairum minan naum. Baik. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, ala wajhin ayat torikin maksus, dengan jalan yang khusus. Ya bisa aja orang puasa. Contoh, kayak sekarang ilmu medis di rumah sakit, banyak orang yang ketika mau diagnosis penyakit gitu kan, operasi dan tindakan sebagainya, itu kadang-kadang dokter menyarankan untuk puasa. Betul. Nggak makan sesuatu ya. Ada yang 11 jam, ada yang 12 jam, tergantung kategori penyakit yang diderita orang tadi. Maka disitulah disebut puasa. Apakah dia mendapatkan pahala seperti halnya puasa Ramadan? Tidak. Kenapa? Karena puasa di situ tidak ada unsur ala wajhin maksus. Tidak ada jalan yang khusus gitu. Nah, kalau di sini betul-betul jalannya khusus. Ada bisyurutin, arkanin, ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi kalau kayak tadi puasa mau dioperasi, mau ada tindakan, dia masih bisa bicara, masih bisa ngobrol, bahkan kalaupun mau minum pun masih diperbolehkan ya artinya. Tapi kalau misalkan puasa Ramadan itu mutlak. Gak boleh makan. Rukunnya harus tepat, syaratnya juga harus tepat. Nah, minhu, di antara itu ada juga yang disebut an-niyat. Nah, ini masuk kepada kategori syarat dan rukun daripada puasa. Yaitu yang pertama adalah niat. Nah, ini cukup menarik Kang Ode. Nah, jadi bicara tentang niat, itu banyak orang-orang yang trouble ya, menjadi problem, menjadi masalah ini. Kadang suka lupa juga saat. Nah, Kang Ode mungkin niatnya jam berapa? Nah, kadang kan suka orang tuh lupa saat ketika malam tuh keasikan buka ya, atau ketika sholat terus murojaah tilawah Quran gitu kan, sampai lupa niat tuh kadang. Nah, itu gimana Ustaz? Mungkin Ustaz ada sedikit ngasih nasihat nih. Jadi kalau kita bicara tentang niat ini, kalau di dalam ilmu fikih itu kan ada perbedaannya, ada perbedaan mazhab tentunya. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya, Al-Imam Hambali. Nah, bicara tentang mazhab kita yang notabene Syafi'i. Imam Syafi'i. Insyaallah Kang Ode mazhabnya Insyaallah. Ya, mungkin ini aja. Ya, artinya kita yang notabene, yang masyhur adalah mazhab Imam Syafi'i. Itu di sini disampaikan bahwa ketika niat itu adalah tabyitiha. Adalah dimalamkan. Nah, jadi niat itu dimalamkan. Dari malam. Nah, jadi niatnya tuh di waktu malam. Ya, entah itu mau ba'da maghrib, mau ba'da isya. Dan memang notabene masyarakat kita niat itu kadang-kadang setelah tarawih kan. Ya, biasanya gimana tuh bunyinya? Nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillaita. Ada orang yang bilang Ramadhana atau ada Ramadhani, itu masing-masing punya ilmunya ya. Yang jelas jangan Ramadhanadoni gitu kan. Ya. Nama orang itu kayak. Ya, artinya itu diniatkan. Pokoknya sampai sebelum waktu subuh. Sampai ajan berarti sampai kan? Ajan. Sampai ajan. Artinya niat itu berlaku sampai sebelum ajan subuh. Nah, berbicara tentang niat, kalau misalkan ada orang dalam satu kasus misalkan ya Kang Ode ya, misalkan dia malamnya nih nggak sahur. Iya, nggak sahur. Gitu kan. Dia nggak sahur, bablas, dia bangun tiba-tiba jam 7. Berbeda ketika kita puasa sunat dan puasa wajib. Kalau puasa sunat itu masih dibolehkan. Seseorang itu selama tidak makan dan minum sampai zawalu syamsi, tergelincirnya matahari, itu untuk mengupgrade niatnya, untuk niat. Misalnya, gitu. Kang Ode ini mau niat puasa Senin Kemis. Cuman bangunnya jam 7. Jam 7. Bangun jam 7,
belum makan apa-apa, belum minum, ya udah niat aja. Boleh tuh. Ya Allah, boleh. saya niat puasa Senin Kamis, insya Allah kabul. Iya. Artinya sebelum waktu zuhur. Tapi kalau untuk Ramadan itu mutlak harus dimalamkan. Oh, dari malam ya, Ustaz? Dari malam. Maka di dalam mazhab Syafi'i itu niatnya harus setiap malam. Ya. Nah, kalau ada mazhab lain seperti dalam tanda petik kurang lebih mazhab Imam Maliki. Nah, Imam Maliki itu mazhabnya mengatakan bahwa boleh niat sepaket sebulan. Oh, boleh diniatin langsung tuh 30 hari ya. Dari full. Nah, misalkan dari awal malam 1 Ramadan saya niat puasa full 1 bulan. Nah, itu mazhab Maliki diperbolehkan. Gitu ya. Nah, maka sebagian para ulama di dalam mazhab Syafi'i juga membolehkan kita mengcustom. Nah, custom itu artinya apa? Niatnya dua-dua gitu. Dua-duanya diambil. Niat, gitu. Kita ambil yang 1 bulan kita niat, yang tiap malam juga kita niat. Oh, niat lagi. Kenapa? Ikhtiyaton, menjaga diri supaya takut, namanya juga manusia, ada lupa dan sebagainya. Ada malam yang kita tidak niat, kemudian kita bablas, nggak bangun dan nggak sahur. Kalaupun kita tidak niat, kita udah punya paket yang pertama, yaitu paket yang 1 bulan. Itu. Nah, itu insya Allah udah aman. Nah, maka khawatirnya teman-teman atau sahabat villa dimanapun, kita nih kadang-kadang pemahaman tentang itu sangat minim misalkan, sehingga kita banyak puasanya kurang sempurna. Karena niat tadi ya. Masalah niat. Niat. Wis, Masya Allah. Tadi berarti kalau misalkan nih tadi apa namanya Imam Syafi'i itu malamnya Imam Syafi'i, Syafi'i. Kalau misalkan Imam Malik itu 30 hari. Nah, kalau misalkan saya pernah mendengar juga kalau misalkan si niatnya ini kalau 30 hari yang tadi Imam Malik tapi dia di tengah ada yang bolong. Nah, itu katanya gagal tuh niatnya. Itu saya pernah dengar tuh. Itu gimana, Ustaz? Di tengah bolong gimana? Misalkan di tengah dia jadi nggak puasa nih. Nah, gugur tuh yang 30 hari itu tuh niatnya. Terus gimana? Pokoknya intinya lebih kayak kalau misalkan ketika yang 30 hari itu diawatin kalau misalkan kita lewat atau puasanya batal gitu, nanti jadi kurang baik lah gitu pokoknya. Ya sebetulnya sih kalau pandangan para ulama yang notabene menyampaikan bahwa yang full 1 bulan itu sebetulnya kalau menurut mazhab Imam Maliki ya udah mewakili semua, artinya 1 bulan. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ya kita tiap malam itu ya memang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la siyama liman lam yufridhu minal lail. Itu diriwayatkan dari rawahu ad-Daruqutni bahwa kata Nabi tidak ada orang yang berpuasa bagi orang yang tidak memastikan niatnya di malam hari. Nah itu kan maka muncullah mazhab Imam Syafi'i mengambil sebuah benang merahnya bahwa niat itu di malam hari. Nah maka ada sebagian ulama yang menggabungkan antara niat setiap malam dan 1 bulan. Nah jadi full itu artinya kalaupun nanti di tengah jalan dia malamnya itu lupa, tapi dia sudah terbackup dengan yang 1 bulan tadi. Nah besok ya niat lagi tiap malam lagi, nggak ada masalah. Masya Allah. Jadi tetap ya kalau niat tuh memang baiknya tuh di malam hari atau setelah sholat tadi. Memang dianjurkannya kalau mazhab kita adalah tiap malam. Tiap malam. Nah berarti kita harus ikut sholat terus harus hati-hati lah. Artinya di malam itu kalau nggak pada taraweh, nah, nanti pas setelah sahur saling mereminder lah, saling mengingatkan antara orang tua dengan anak, teman dan sahabat. Betul, karena memang niat ini sangat fatal juga ya Ustaz ya. Dan kalau misalnya gak niat ya gak puasa berarti karena kan kunci sukses dan sempurnanya ibadah adalah dari ini niat. Kalau niatnya nggak bagus ya nggak sempurna. Baik, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat minat ta'ami wa syarab. Puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Perhatikan ada kata membatalkan. Ai mufsidatil shaum, yaitu merusak puasa kita. Nah, dari apa? Minat ta'am wa in qalla, walaupun cuman sedikit, ketimbang sebutir kismis doang gitu. Ya kismis kita makan. Wa in qalla, walaupun cuman sedikit, batalat saumu, batal puasa. Nah, itu satu. Wasyarab, maksudnya wa in qalla kan nuqtati ma'in. Walaupun cuma sedikit, seperti misalkan tetesan air. Enggak sengaja walaupun ya. Gitu kan? Artinya apa? Tetesan air yang walaupun sedikit ini tetap batal puasa kita. Nah, jadi maka poin yang kedua adalah
Al-imsak anil mufattirati, yaitu minat ta'am wa syarab. Menahan diri dari makanan dan minuman. Walaupun cuman sedikit. Makanya jangan coba-coba, jangan pernah ibaratnya gue pengen ngetes nih. Misalkan lagi wudhu nih, nelen air itu nggak boleh. Iya. Nah, maka dalam ilmu fikih di dalam kitab Syarah Kasyifatus Syajah disebutkan bahwa Kang Ode, kalau kita mubalaghah tuh memasukkan air saat wudhu ke mulut. Iya. Nah, itu misalkan gitu kan. Pas itu, wudhu itu ya. Kalau walaupun nggak sengaja, itu sebagian ulama mengatakan batal puasa kita. Wih, batal kan? Itu kan resiko ya. Nah, ya itu gimana, Ustaz? Ya iya, ya batal. Ya maksudnya gimana tuh kalau misalkan baiknya berarti kalau kita wudhu? Maka saat berwudu itu kita tidak boleh berlebihan. Gitu. Nah, maka ketika berwudu khususnya di bulan Ramadan cukup berkumur-kumur, langsung dikeluarkan lagi. Jangan sampai ada momen kita mubalaghah. Mubalaghah tuh berusaha untuk menyampaikan air sehingga air tadi masuk ke dalam rongga yang dilarang. Jadi, kalau kita bicara tentang rongga kan ada 7 ya yang dilarang di dalam orang yang berpuasa, gitu kan, Kang Ade. Baik. Nah, menarik sih ya, karena kan kita ketika wudhu ini kadang suka beberapa ada lubang ya, kayak lubang hidung, lubang telinga. Itu kan kita ketika wudhu kadang suka tiba-tiba kalau misalkan di telinga nih Ustaz, pas lagi bersihin telinga, kadang kan ada yang kayak masuk air itu gimana Ustaz? Ya, maka kalau bisa saat puasa itu wudhunya tidak terlalu disempurnakan. Ya sempurna gitu. Harus, tapi tidak terlalu disempurnakan dengan secara berlebihan. Nah, misalkan tadi menghirup itu kan kalau dalam ilmu fikih namanya istinsyak. Ya bukan istinja. Kalau istinja itu buang air. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kalau keluarin namanya istinsyar. Nah, jadi saat puasa kalau bisa nggak usah. Jadi kalau lagi puasa mah cukup menempelkan saja aja ya, ke bagian hidung kita. Walaupun tidak digunakan, toh juga itu tidak masuk ke dalam rukun wudhu, kan? Wajib wudhu. Kan, gitu. Nah, bicara tentang lubang, dalam puasa itu sebetulnya ada 7 lubang yang dikategorikan normal. Normal ini artinya ketika masuk benda tadi dalam sengaja, nah itu batal puasa kita. Nah, di antaranya adalah 2 lubang telinga kita. Nah, kemudian 2 lubang hidung. Nah, udah berapa tuh? 4. Udah 4 ya. Nah, kemudian 1 lubang mulut. Nah, 1 lubang mulut udah 5. Berapa tuh? Udah 5. Nah, tambah lagi 2 lubang. Namanya lubang kubul dan lubang dubur. Kubul adalah bagian depan, dubur adalah bagian belakang. Nah, ketika 7 lubang tadi kemasukan benda-benda yang memang dikategorikan membatalkan puasa kita, maka puasa kita batal. Gitu ya. Jadi ketika memang wudhu tuh harus hati-hati ya, Ustaz. Walaupun tetap walaupun itu disunahkan ya, Ustaz. Betul. Jadi jangan sampai kita untuk mencari kesempurnaan sholat, tapi melalaikan sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah yang lain. Betul. Gitu. Masya Allah. Berarti memang kita harus perlu belajar lagi. Ya, itu tadi maka poin yang pertama al-fahmu, kan? Al-fahmu betul-betul harus paham dulu. Betul. Kalau udah paham baru taat. Taatnya enak. Gitu. Betul. Udah taat ikhlas. Masya Allah. Kalau udah ikhlas, apalagi yang terakhir? Yang terakhir tadi kuat pendiriannya. Nggak roba lagi udah. Benar, kokoh. Jadi memang kita harus memperkuat tadi itu ya, tentang niatnya, taatnya, terus udah gitu ikhlasnya. Betul. Dan kita semakin kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Panjang sebetulnya. Gak kerasa ya. Waktunya sudah selesai. Benar, Ustaz. Mudah-mudahan terus bisa memberikan sharing-sharing lagi nih, Ustaz. Banyak banget ini sebetulnya. Karena kita masih panjang juga nih menjalankan ibadah puasa ini, Ustaz. Masih ada 20 lebih ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita jalani dengan baik ya, Ustaz ya. Dan tentunya tadi dengan memperbaiki niat dan juga memperbaiki ibadah kualitas kita nih, Ustaz. Mudah-mudahan masih ada waktu kesempatan buat ketemu lagi ya. Dan sehat terus. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Insyaallah. Nah, jangan kemana-mana nih. Makanya untuk sahabat Villa di rumah, terus pantengin Kalam TV dan saksikan terus kajian Ba'da Subuh di Kalam TV. Ustaz, jazakallah Ustaz atas ilmunya, nasihatnya. Mudah-mudahan terus kita bisa sharing bareng ya, Ustaz. Nah, sebelum menutup kajian subuh ini, kita akan menutupnya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Laudela Bisa Putra bersama Ustaz Hisham Mukhlas Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi. Misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Fah, kok kamu bisa sih dapat info kajian terus? Ini loh, aku tuh dapat info kajian terbaik setiap harinya dari Kalam TV, Kak. Oh ya, aku juga mau join dong. Gimana caranya? Nah, dulu tuh kan aku nge-save nomor Kalam TV kan, terus dikirimin deh info kajian setiap harinya. Gitu. Tapi Kak, sekarang lagi ada kendala di Bennett, jadinya pindah di saluran deh. Tapi lebih simpel loh. Saluran WhatsApp? Iya. Wah, gimana mau dong? Kakak buka lagi deh story aku. Iya. Terus? Nah, terus diklik deh. Nah, udah ada kan channelnya? Wah, iya. Iya, tinggal di follow. Wah, banyak banget info kajiannya. Iya, banyak banget Kak. Tapi nggak cuma kajian aja. Kadang ada juga suka video pendek, terus
ada nasihat-nasihat, pokoknya banyak banget. Masya Allah, ih menarik banget. Ini ada influencer juga Ustadznya, Masya Allah. Ih menarik banget, aku langsung follow ah.